الصحة والعافية ظاهرا وباطنا ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا عدوان إلا على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله على آله وسلم Ya qaumi utlubul jannata bijuhdikum wahribu minan nari bijuhdikum fa innal jannata la yanamu talibuha wa innal jannata la yanamu haribuha wa innal jannata mahfufatun bil makarih wa innan nara mahfufatun bil ladzat wasyahawat fala tulhiyannakum 'anil akhirah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh dan seluruh yang menyaksikan tayangan atau live streaming pada kegiatan di Masjid Meninjau Assalam dimanapun anda berada, dan kita semua insyaallah semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya dipelihara Allah, dijagakan Allah dari berbagai macam bala, wabah, penyakit, amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah walaupun di tengah-tengah hujan yang melanda kota kita Samarinda khususnya, dan juga sudah mulai terjadi di sana sini ada banjir. Mudah-mudahan semuanya membawa hikmah dan membawa keberkahan, dan kita semua dan juga beberapa kota di tempat kita ada yang tergenang banjir. Mudah-mudahan segera Allah surutkan dan Allah hentikan hujannya, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-10 dari Kalib ibn Hazim radhiyallahu anhu, ia berkata, aku dengar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, ya qaum, wahai kaumku, utlubul jannata bijuhdikum, carilah surga dengan usaha kalian. Wahribu minan nari bijuhdikum, dan jauhilah neraka dengan usaha kalian. Jadi hendak masuk surga ikhtiar kita. Cakap bahasa kita, hendak nyaman berusaha seorang. Walaupun nanti secara hakikiyah usaha kita itu tidak ada apa-apanya. Semua adalah syuhudul minnah, pemberian atau anugerah dari Allah, tapi tetap kita berikhtiar. Satu contoh, kita hendak hidup nyaman, apa-apa hendak berisi, ya tentu begawi. Nah, begawi ini namanya ikhtiar.
Tidak bisa uang datang sendiri, tidak bisa rezeki itu datang sendiri, tentu dicari. Begitu juga surga, tidak bisa kita hanya minta, ya Allah masukkan aku ke dalam surga kelasnya VVIP. Oh, harap benar permintaan, tapi sembahyang kada, puasa kada, iya. Ibadah ndak ada, malah orangnya teler-teler, udah harapan. Nah, makanya ujar Nabi, utlubul jannata bijuhdikum. Carilah surga, ya, tuntutlah surga dengan usaha kalian. Siapa nang rajin inya dapat. Apa pepatah Arab mengatakan, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, nah bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh dia mutalaah kitab, jadi alim lah dia, jadi orang yang berilmu lah dia, karena dia bersungguh-sungguh. Begitu juga dalam hal kita berusaha apa aja, sungguh-sungguh betul, ya. Kalau kita sungguh-sungguh betul, insya Allah pasti akan mendapatkan sebuah kenikmatan. Apa namanya? Kesuksesan. Apa jalan bahari, berakit-akit dahulu, bersenang-senang, kemudian di dunia kata bapak sakit dalam artian kita beribadah tuh kan capek kayak ini, nah nyamannya guring nih. Nah, kita ingat ibadah kita, kewajiban kita sembahyang, bawirid, apalagi yang sudah rutin hendak nuntut ilmu selama bisa ditempuh. Nah, ada beberapa jamaah guru kada kau hadir, banjir rumah, ya sudah, tidak apa-apa, itu namanya ada sebab. Nah, kalau kita tidak ada usaha, nah ini usaha ini yang kegigihan kita, walaupun dingin, walaupun apa macam kegigihan itu nanti buahnya pahala surga. Jadi mencari surga jangan santai, mencari rezeki jangan santai, mencari pahala juga jangan santai. Orang yang santai itu kata ulama disebut namanya pengangguran. Kenapa? Nganggur, tidak ada kerjaan. Apa kerjaannya? Ya beribadah, ya beribadah, sembahyang malam tadi, tahajud apa macam. Begitu juga wahribu minan nar bijuhdikum. Jauhi api neraka juga dengan usahamu, dengan kegigihan kita untuk menghindari gawian nang kada baik. Oh, kawan kita kayak ini berjauh seorang, jangan berparak, jangan mendekati dia, tapi tetap baik ngaran kawan, cuman gawiannya jangan diikuti. Nah, untuk tidak mengikuti pekerjaannya itu kita perlu berjuang. Kadang-kadang kita di anu kawan semalam pernah minum kowe ini kada, aku ampih sudah walai, wah sedikit kok apa-apa juga, aku ampih sudah. Ini kawan ini membujuk terus nih. Ada apa-apa ikam kalau kepuhunan nih kam, macam-macam dirayu kawannya, daripadanya hendak supaya kembali ke dunianya. Enggak, aku sudah janji dengan diriku, bukan dengan istrinya, dengan diriku. Oh, ini sudah nuntut ilmu terus orang nih kan. Walau dulu memang lembaran hitamnya ada. Enggak, aku sudah janji dengan diriku, aku enggak mau lagi. Allah, sok-sok ustad apa-apa, kawan ngaranya kalau macam-macam memang. Benarnya jadi ustad manajer, ada apa-apa jangan kawan. Aku ini sudah berjanji, kada hendak lagi menyentuh aja, kada hendak lagi botol itu tuh. Di rumahku banyak kayak botolnya, sudah aku pacahi sini. Sudah aku enggak lagi. Sudah aku tuangkan, dituangkannya enggak, aku sudah lah. Berjuang dia, alhamdulillah selamat. Nah, sekali gitu lagi, dirayu lagi sama temannya, dirayu lagi apa macam-macam, sampai ulang tahun hadiahnya apa? Botol minuman. Saking hendaknya meraih, tapinya berjuang terus. Enggak, aku sudah. Nah, lalu di terakhir, tolong wal hargai aku. Nah, ada kadawannya lagi nya. Nah, berhasil ya. Kenapa? Memang dia bersungguh-sungguh menjauhinya. Tolonglah kita walaupun kawan, tapi tolong hargai aku. Aku sudah kada lagi hendak menggawin kayak itu. Tolong hargai aku. Ayo kami kada apa-apa. Silahkan nih kamu. Dan yang lembaran dulu sudah kada apa-apa sudah. Aku sudah tobat pokoknya sampai sudah. Tolong hargai aku. Jangan lagi mengganggu aku. Nah, udah oke. Karena sudah siap bilang aku tampar. Itu ngaranya bersungguh-sungguh hendak menjauhi. Ini kada
aku sudah bertobat walajar. Kayaknya ada apa nih? Ya bina pusing. Aku bakal hewan bini di rumah ya kamu. Aduh, macam-macam sudah mamanya nih menyuruh nukan minyak goreng ya. Aku males aja. Alah wal, supaya tenang pikiran. Dituangkannya. Coba kamu minum dah. Bahari aja kalau ya, tapi aku sudah tobat. Tobat tuh gampang aja, sedikit aja, setengah cangkir aja apa ada mabok juga, dirayu ini selamah buluan juga. Tahu lamah buluan? Tarayu minum sedikit, kayak apa wal? Bina tenang bang pikiran bo, kata pingat lagi aku disariki bini di rumah aja. Tuangnya pulang, nah, datang kopi apa? Masya Allah, barakallah, jazakallah. Akhirnya tuangnya lagi, ya telerai. Lalu pas kayak awal, tenang bang pikirannya, guring. Esok pulang, ada masalah lagi. Akhirnya kumat pulang. Berarti dia hendak menjauhi neraka, tidak bersungguh-sungguh. Nah, yang kita bicarakan bersungguh-sungguhnya tadi itu. Nah, fa innal jannata la yanamu talibuha, sesungguhnya surga itu para pencarinya tidak akan tidur. Kada ada orang santai guring aja gawian ya. Puasa imbah sahur guring aja. Majurang sembahyang kada apa kada ikam tahu aja. Guringnya orang berpuasa itu ibadah. Aku guringnya jangan ambil. Amun aku sembahyang wal ikam kada dapat surga aja. Mana ada orang dalam hendak masuk surga guring aja gawian. Hendak hidup bahagia apa macam guring aja gawian. Ya tentu dengan mujahadah. Jadi kan ada orang-orang di surga itu la yanamu talibuha wa innal jannata la yanamu haribuha. Nah sesungguhnya neraka itu orang yang lari daripadanya dan tidak akan tidur. Nah jadi begitu juga neraka, hendak kita jauh daripadanya terus melawan hawa nafsu kita. Nah makanya kita sebentar lagi dan mudahan panjang umur barataan, sehat barataan, kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nah di sini kita melatih hawa nafsu kita, menghilangkan hawa nafsu kada kawa, tapi melatih, mengarahkan, membimbing. Ya, hendak guring, paksa ngaji dulu barang, karena aku wajib imbas sembahyang 2 lembar 5 kali sembahyang 1 juz sehari, target bulan suci Ramadan ini. Nah kayak itu. Untuk sementara itu jangan dulu menunggu Ramadannya, mulai wahini ngaji, latih, siapkan waktunya. Masa kita bisa menyiapkan waktu untuk main HP, kada bisa menyiapkan waktu untuk baca Quran. Membaca masalah Omikron, membaca masalah apa nih pawang hujan Mbak Rara kan ngarannya. Masya Allah ketawa aja. Omong sudah itu mau macam-macam. Kenapa kita tidak bisa menyiapkan waktu cuman mungkin 10-20 menit 2 lembar 4 halaman. Rutinkan setiap sholat 2 lembar, tiap sholat 2 lembar, 1 hari 1 malam pas 1 juz. Bisa kita, insya Allah bisa. Ya, kadang mungkin tidak bisa. Kenapa jadi saya bilang kadang mungkin tidak bisa? Karena waktu kita banyak kok, banyak waktu kita. Oh, saya disiplin pekerja, insya Allah bisa. Kita ini kadang-kadang nang santainya ini, nang alang-alang menghabiskan rokok ini, nang sampai hendak dibuang sayang apa alang-alang akhirnya habis mencucul pulang, tahu mencucul, melikit pulang rokok. Nah, maksud ulun bukan masalah rokoknya tapi waktu kita gunakan ya. Barang 2 lembar itu kalau kita yang walaupun tidak lancar insya Allah paling banter 15 menit yuk. Baca Quran maksud saya, siapkan waktu kita, jangan sampai kita rugi nanti. Sambil berjualan bisa baca Quran ya.
sambil duduk di kalau yang duduk tuh yang bungkus terus ya, kalau ada juga yang santai. Kalau mengatik tasbih dapat 5.000, 10.000 salawat sehari, mungkin lagi seorang yang berjualan. Nah, tapi bila ada tamu dilayani, jangan ada tamu no tasbih kotak-katuk. Ini berapa cel? Neng itu kajar, wah sambil tasbih ini tanpa akan tahu aku nih bertasbih. Wah, itu harganya cil aja 75 tak, tapi awan pen aja 65. Wah, tapi bang taktuk tasbih. Wah, ujar nang hendak nukar nih dasar alim juga bibi ini. Wah. Jadi semua tergantung daripada kita. Wa innal jannata mahfufatun bil makarih. Sesungguhnya sorga itu diliputi dengan segala sesuatu yang kada nyaman. Sorga itu sesuatu yang kada nyaman. Iyalah, maksiat itu kan nyaman. Kalau maksiat itu nyaman. Nah, kenapa jadi nyaman? Orang ketujuh melakukan maksiat. Cakanya kada nyaman, kadanya hakun kalau huwe itu ikam. Maka bila hendak masuk surga, di sekeliling surga itu nang kada nyaman, ini haram, ini kada boleh, ini apa macam, ini macam. Nah, tapi kalau inya kawa menahan, insya Allah suksesnya. Sama orang bisi duit, kau menahan liur, orang Banjar menahan liur itu maksudnya jangan bertukar lu kaina. Bukannya kada hakun, bukannya kita pelit, tapi kita mengatur keuangan. Tapi kalau orang itu begitu dapat duit, blak habis. Ujung-ujungnya kita habis duit ke wal, benar wal. Nah, orang Banjar diimit-imit ya. Nah, begitu juga. Jadi kalau kita hendak masuk surga, tentu kita menahan diri. Wah, ini riba, ini nyaman, ini riba nih. Apa nyamannya? Kalau aku bisi duit, nah mau hutang akan santai, kada begawi-gawi 20%, kan nyaman itu kelak. Tapi nyamannya itu pacangan masuk neraka. Nah, ditahan itu. Karena surga tadi semuanya kada nyaman di sekelilingnya, tapi kalau sudah masuk surganya nyaman. Itu loh maksudnya. Jadi supaya apa? Kita menghindari daripada perbuatan yang haram, yang kada baik. Contoh, bangun malam nyaman lah. Mana nyaman? Nyaman guring gelap. Nah, tapi ngaran kita ingat, masya Allah, Allah berfirman betapa mulianya bangun malam. Allah angkat derajat, Allah berikan pahala, macam-macam. Masya Allah. Walaupun terkantuk-kantuk, usolli sunnat tahajud. Oh, hendak gugur lagi mata, hendak pacul mata malam. Kenapa jar? Mengantuk. Oh, tapi dijanjikan Allah maqamam mahmuda, kedudukan yang tinggi. Kada apa-apa, biar aja awak nih kita mati juga beribadah. Puasa pulang, nyaman lah puasa. Mana nyaman? Siapa bilang nyaman puasa? Nyaman makan kalau lah. Tapi walau kada nyaman secara duniawi, pahalanya besar karena as-saumu junnatun. Puasa itu perisai, pelindung. Jadi walaupun kita uyuh, mata berkunang-kunang, kadang main cerehet, ngarannya orang puasa, aku jasa kada tahan ya, asa nyasak. Aja orang bawa goreng cilai. Sudah juga kok bawa guringnya masih menyasak juga. Nyatai parut lapar. Ngaranya gen puasa. Mana nyaman puasa. Cuman karena pahalanya besar dan memang itu kewajiban kita, sesuatu yang kada nyaman pelan dilalui begamatan sampai kena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nyamannya. Begitu berbuka puasa amun sore itu ikam sidin la ilaha illallah, mana lapar parut melihat acil tuh nak kayak lumpia muha. Rupanya acil tuh berjual lumpia saking laparnya parut. Berjalan di muka baitur rahim dulu kami pasar lah melihat urap, melihat bilang anak titikan liur, iya sampai mitih burit acel nak kayak burit lumpia.
Tapi begitu sudah Allahumma lakasumtu, masya Allah, nikmat. Nah, nikmatnya apa? Awak sehat, pahala dapat. Makanya orang berpuasa itu luar biasa ujiannya, ya. Apalagi bisi kawan pas kada puasa nyamen. Puasa kayak kam? Puasa. Omong-omong iwak deh bah. Ini Bali palu marah. Makan jabalena melopo lagi. Enak betul nih terkulu. Sambalnya dabu-dabu. Wih, nangkawan titikan liur dah. Kaunya ada puasa dipanasinya pulang. Jadi apa aja sesuatu pekerjaan yang sulit pasti nanti diberi Allah kemudahan. Belajar sulit belajar. Mondok lo capek mondok. Makanya ulun berikan semangat anak-anak mondok. Orang mondok tuh kada ada nang nyaman bagaimana? Kada ada juga kuitan tuh hendak memenjarakan ikam, membuang ikam di sini ada. Kan banyak juga kadang-kadang anak tuh menangis-nangis sama aja aku dibuang di mana ada kuitan tuh membuang anak. Tohok mencari anak sampai minta banyoan pada tuan supaya bisa anak, dibuanglah anak sayangnya bang. Tapi supaya ikam kena dibekali ilmu. Nah abah mama kan dia bisa melajari ikam. Amun di rumah kini banyak gangguannya. Makanya abah mama masukkan di pondok kini. Nah di pondok nih kada nyaman, tapi kena nyaman. Mana ada nyaman di pondok? Amun ulun bisa nang, padahal ulun ini mondok juga bu. Melihat kakanakan, karena kakanakan wahiningan dengan bahari beda. Tempenya seini aja nah. Saya ini tempe di dalwa tuh. Bah, itu makanan kami. Banyak nyamannya. Padahal bilang asal ngalih menaguk liur aku. Kada apa-apa, kena nyaman nah. Kena bila ikam bulik ke rumah, nah kena mama bemasak apa macam nukar apa. Nah, mau di pondok kada apa-apa. Sudahnya nanggangan tapi ini banyak banyunya aja. Kada gampang, 16.000 yo. 16.000 satu dapur. Ulun mikirakan tukang masaknya tuh masya Allah. Kayak apa memasak 16 satu dapur pak? Satu dapur itu masa buting aja dapurnya. Jadi gedung untuk memasak kayak masih gitu nah. Ganalnya. Sekali memasak tuh berapa puluh kilo itu? Banyak 16.000 santrinya. Dan semuanya memasak di dapur. Maksudnya kadang-kadang catering kada ada. Oh, bayangkan. Kita memasak nang 5 ikong di rumah kita asa uyuh benar. 16.000 santrinya subhanallah. Sama ustad-ustad yang masih bujangan dijamin sama pondok. Kalau sudah nang rumah tangga kan di luar pondok. Itu dah luar masya Allah. Jadi ulun berpikir tuh berapa nukar sayurnya itulah. Berapa nukar iwaknya itu, berapa nukar hintalonya? 16.000 subhanallah. Jadi kalau dihitung-hitung 16.000 tambah ustad muda nang masih namanya mengabdi, itu mungkin ustadz itu hampir 500-an, bukan lebih mungkin. Kalau nang sudah berumah tangga tadi di luar. Nah, tapi masya Allah jalan aja pondoknya luar biasa. Nang tukang masaknya berapa puluh saya pernah tanya. Tukangnya aja, wah ini yang membangun universitas itu berapa? 80 tukangnya aja. Oh, subhanallah 80 itu kalau sejuta aja 80 juta. Ya, luar biasa. Itulah keberkahan pondok ya. Nah contoh jadi ngalih sulit tapi nanti nyaman. Apa nyamannya? Dapat ilmu ya. Jadi sampai anak abah dulu itu parah lagi, zaman kami parah lagi kan. Bisa makanan tuh nasi susu pang, minumannya harat tapi lauknya kerupuk. tahun 85 oma. Tapi masya Allah nyaman aja. Alhamdulillah inya berkat sabar bersungguh-sungguh. Nah jadi kita berikan semangat ke anak tidak apa-apa, kena abah kirimi, kena mama kirimi, terus yang penting betah dulu mondok. Ini ada beberapa jamaah kenapa anak pian nih 2 bulan aja guru aja bulik ya. Kenapa makanannya tupangnya nah orang dikisahi sebelum mondok ya. Di pondok tuh kada nyaman, tapi kayaknya menambah ilmu nyaman ya. Dulu tuh abah kurus, ada fotoku lagi di pondok kurus, wah ini aduh
hari-hari makanan aja dihadapi. Bahasa lawatan kenana ibu-ibu nyiapkan orang sepiring, guru 3 piring tuh ya. Tolong. Nah, jadi supaya memberikan semangat kekanakan gitu ya. Karena saya ja'alallaha ba'da usrin yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, gitu juga kita nak masuk surga sulit betul, ini haram, ini kada boleh, ini jangan digawe. Tapi karena kalau sudah dapat rahmat Allah dan dapat keberkahan surga, udah di sana makan apa aja, mau minum apa aja, tidak ada apa-apa, semua halal. Tapi kalau di sini ada pantangannya. Wa inan nara mahfufatun bil ladzati wasyahwat. Dan sesungguhnya neraka itu diliputi kelezatan dan syahwat ya. Jadi neraka nikmat, orang-orang yang suka mengerjakan nang nikmat, apalagi nang kada halal nikmatnya, nauzubillah. Membunguli orang, nyaman bunguli orang, untung banyak, tapi bang tunggu balasannya. Mengambil hak orang lain, nyaman, orang dapat seininya, dapat seini, tapi kayaknya ada balasannya. Nah, dan telah datang hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin idza dakhala ahlul jannah fil jannah anna lakum an tahyu wa la tamutu abada wa anna lakum an tasihhu wa la tasqamu abada anna lakum tashabbu wa la tahrumu abada anna lakum tatana'amu wa la taba'asu abada. Ujar Rasulullah, apabila ahli surga telah memasuki surga, akan ada orang yang menyeru, sekarang kalian aku hidupkan, tidak ada lagi mati. Amun sudah dalam surga pokoknya nikmati aja, tidak ada lagi mati, tidak ada lagi sakit, kada lagi kena periksa ke dokter, kada lagi umpat BPJS ya, mau benar BPJS nih. Disyaratkan lagi, amunnya sesuai kada apa-apa, kadang-kadang susah juga mau urusinya ya, kayak dipersulit begini, apalagi sudah tahun yang kelas rendah ada pinang macam-macam alasan. Nah, kena di sana kada ada lagi BPJS, kada ada lagi bayar di Bependa, kada ada lagi bayar pajak, kada ada lagi. Iya. Nah, sekarang kalian akan selalu hidup dan tidak akan mati selamanya. Maksudnya di dalam surga. Sekarang kalian akan selalu sehat dan tidak akan sakit selamanya. Tidak ada lagi kena sakit-sakitan di sana, ada sehat berataan. Nah, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Tadi ada jamaah ke anak jamaah, saya nggak tahu ini, mudah-mudahan juga sehat walafiat ya. Ada beberapa anak jamaah yang lagi sakit, kita doakan terus, karena syariatnya mendoakan orang hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri ya. Jangan doakan cile mudahan sehat, bapak aja mendoakan bahwa keluarga kada aku nikam kada, pemalar benar. Nah, sekarang kalian akan selalu muda dan tidak akan tua selamanya. Kada ada lagi sana spa, kada ada lagi lulur, kada ada lagi facial, kada ada lagi salon kecantikan, kada ada lagi apa MS glowing, kada ada lagi, sama kencrong semuaan di sana kira. Namun di sini nukar MS glowing berapa, 315 di Ratu Kosmetik tuh. Kau usah tahu, aku rencana nukarakan bini. Sana pokoknya kencrong semua. Bini nang di dunia pinalutong putih sana ya. Namun kita percaya mati aja dulu. Nah, umurnya berkisar 30 sampai salawi, antara 25-30 umur. Anum. Walaupun di dunia bungkuk sedin. Walaupun di dunia pindah kariputan, gigi kedada. Mun tawa malaikat takutan. Nah,
Sekarang kalian akan selalu mendapatkan kenikmatan dan tidak akan habis selamanya. Amun nikmat di dunia yang mana? Nikmat minum kopi, mantap. Tapi kena dibuang, hilang pulang. Anak buah pulang kopi. Artinya di dunia sebentar. Tapi nikmat di sana khalidina fiha, selama-lamanya. Nah, maka dari itu kita jangan mencari yang semu, yang sebentar ini. Nikmat dunia sebentar. Ya lah, Sir. Selama-lamanya apa sebentar? Bentar aja. Imbas sudah cerut-cerut sampai dah. Nah, ini nyaman lagi. Tinggal ngilunya aja. Tertawa kayak apa lagi? Tinggal bersih simpun aja lagi. Nah, tapi kalau di sana, masya Allah, mudahan gak ada paham berataan. Ada ingat lagi aku gitu. Nah, yang demikian Allah berfirman, wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun, dan serukan kepada mereka, itulah sorga yang diwariskan kepada kalian. Nah, surga yang sudah dijanjikan Allah. Cakap bahasa kita ujar Allah, tuhuknya aku lewat nabi, lewat sahabat, lewat ulama, lewat kiai madahi buah nikam nina, tuhuk siang malam pagi sore, ini surga, ini neraka, ini gawian ke surga gawi, ini nang ke neraka, sudah cuma nikam gak ada paham. Ibaratnya begitu, Pak. Sudah aku padahkan jar Allah itu haram, kenapa ikam masih gawi? Sudah aku padahkan bila ini nang baik masuk surga ikam. Nah, begitu sudah mati menyesal, kada salahku lagi jisidin, sudah aku padahi. Nah, Rasulullah bilang nang madahi, sahabat nang madahi, tabiin nang madahi, ulama sampai ustad para ustad, itu kada baik cilai, jangan digawi. Tetap kada percaya. Kenapa? Setan bergentayangan merayu-rayu umat manusia sehingga tertutup petunjuk Allah ke dalam hatinya. Nah, padahal sudah ini surga sudah kuwariskan dengan nikam. Disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi apapun yang kalian kerjakan di dunia, nih balasannya. Sama kalau kita kiaskan, bila lagi anum, lagi muda, dasar orangnya penuntut ilmu, masya Allah, walaupun dia tidak mondok, senang. Banyak kekanakanku yang senang. Saya salut juga. Soalnya mana ikam SMP gurai, catat sana catat sini, senang ya. Jadi di sela-sela kesibukannya, apalagi zaman corona ini kan banyak santai, banyak itu yang senang pengajian. Dasar lagi anum senang sampai tuha nyaman, paham. Tapi mendasar lagi anum ju panguliran sampai tuha buta huruf, nggak ada bisa lalu apa-apa. Nah, jadi apa aja apabila orang itu memang rajin, istiqamah, disiplin, semakin dewasa semakin tuanya merasakan betapa senangnya. Kada menyesal gitu. Nah, ya alhamdulillah jisirin, aku sudah ini 70 lebih, agak kurang sehat, agak kada kawal lagi ke masjid tiap hari, paling mungkin bila-bila ada awak nyaman, tapi sudah lagi anum, masya Allah. Nah, menyesal cuman tidak terlalu menyesal. Tapi kalau lagi anum digunakan ke sana kemari apa macam sudah tuh tinggal banyu mata burubuyan, tahu burubuyan lah. Nah, apalagi. Nah, jadi mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah, diberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan Allah selalu memeliharakan diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam wabah, penyakit, bala bencana, dan mudahan kita sakaluargaan selamat dunia akhirat, anak cucu kita beriman saleh salehah, dan kalau memang sudah waktunya nanti mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadini wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli 'usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fahma, Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.